Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan keburukan yang bisa kita pilih. Maka orang-orang yang memilih jalan ketakwaan akan mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang memilih jalan kedurhakaan kepada Allah, Allah telah persiapkan juga neraka yang amat pedih bagi mereka. Maka di dalam Al-Quran menceritakan bagaimana setelah azab yang panjang diterima oleh orang-orang yang berada di neraka, mereka memiliki permintaan-permintaan yang mereka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mustahil mereka dapatkan. Maka tidak ada bekal yang paling baik untuk dipersiapkan oleh seorang muslim selama berada di dunia kecuali takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita jalan-jalan kebaikan dan keburukan yang bisa kita pilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami berikan kepada mereka jalan kedurhakaan, jalan fujur, dan juga jalan ketakwaan. Maka orang-orang yang memilih jalan ketakwaan akan mendapatkan surga yang telah Allah janjikan. Tetapi sebaliknya orang-orang yang memilih jalan kedurhakaan kepada Allah, Allah telah persiapkan juga neraka yang amat pedih bagi mereka. Maka nanti pada hari kiamat kita akan melihat amalan kita. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Mereka yang berat amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah penduduk surga. Tetapi faman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan amal kebaikannya, berat keburukannya, faulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang akan merugi dan dicampakkan ke neraka jahanam. Maka nanti setelah orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga, Allah masukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang berhak masuk neraka Allah campakkan ke neraka, dan kemudian dimulailah azab bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an menceritakan bagaimana setelah azab yang panjang diterima oleh orang-orang yang berada di neraka, mereka memiliki permintaan-permintaan yang mereka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mustahil mereka dapatkan. Orang-orang yang berada di neraka akan meminta permintaan pertama yang dituliskan dalam Al-Quran, bahwasanya mereka meminta dikeluarkan dari panasnya neraka jahanam. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-107 dan ke-108 Allah berfirman, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari api neraka ini ya Allah. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami kembali kepada kedurhakaan kami, kalau kami kembali kepada dosa-dosa yang kami lakukan selama berada di dunia, fa inna zalimun, tentu kami berada termasuk orang-orang yang zalim kepada diri kami sendiri. Tetapi apa jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Permintaan yang mereka harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Tetaplah kalian berada di api neraka, wa la tukallimun, dan jangan kalian bicara kepadaku. Allah enggan berbicara kepada penduduk-penduduk neraka. Allah tidak mau, tak nak untuk berbicara kepada orang-orang yang berada di neraka. Wa la tukallimun, jangan pernah kau bicara kepadaku. Putus harapan orang-orang yang penduduk neraka meminta bantuan kepada Allah. Tak ingin Allah bicara kepada mereka. Tak sudi Allah berbicara kepada mereka, orang-orang penduduk neraka. Akhirnya di tengah-tengah keputusasaan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta permintaan kedua, yang kali ini mereka mintakan kepada malaikat penjaga pintu neraka, malaikat Malik. Maka dalam surat Az-Zukhruf dikatakan, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Wahai malaikat Malik, orang-orang yang berada di neraka, mereka akan memanggil malaikat Malik. Kemudian mereka meminta permintaan kepada malaikat Malik agar dikatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nadau ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk, tolongkan kepada Tuhanmu. Untuk apa? Matikan kami di neraka ini. Tolong, kami sudah tak kuat dengan azab-azab ini, dengan azab yang pedih ini. Tolong katakan kepada Tuhanmu, matikan saja kami di dalam neraka ini. Lebih baik kami mati daripada harus menanggung siksaan yang berat setiap harinya. Maka orang-orang yang berada di neraka jahanam mengharapkan kematian daripada mereka harus menanggung azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala atas perilaku mereka selama berada di dunia. Tetapi apa jawaban daripada malaikat Malik? Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka minta?
Qala innakum makithun. Tidak, kalian akan tetap hidup kekal di sini. Kalian akan tetap hidup abadi di sini dan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Dulu saat kalian berada di dunia, telah datang pada kalian kebenaran, telah datang kepada kalian syariat-syariat Allah, telah datang kepada kalian hukum-hukum Allah, telah datang kepada kalian perintah-perintah Allah. Walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Tapi sayangnya kalian condong untuk membenci kebenaran. Kalian benci kepada syariat Allah. Kalian benci kepada aturan-aturan Allah. Kalian benci kepada syariat yang telah Allah kirimkan melalui Nabi besar Muhammad SAW. Kalian benci atas perintah-perintah yang Allah berikan kepada kalian. Tak mau kalian melaksanakan perintah Allah, suka kalian melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang kalian rasakanlah azab tersebut. Dalam Al-Quran surah yang lain dikatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nara, kami akan campakkan mereka ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, dan setiap kali kulit-kulit mereka meleleh kepanasan, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang lain, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru. Untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan azab yang pedih itu. Tak bisa mereka keluar dari api neraka jahanam. Tak bisa juga mereka mati di dalamnya. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati, tidak pula hidup di antara keduanya. Azab yang membuat seseorang mengharapkan lebih baik mati daripada merasakan azab tersebut. Akhirnya, setelah gagal dari dua permintaan yang mereka mintakan kepada Allah dan juga pada malaikat Malik, mereka meminta permintaan ketiga, yang kali ini mereka minta kepada malaikat-malaikat lain yang berada di neraka jahanam. Maka dalam Al-Quran dikatakan, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka, mereka memanggil malaikat-malaikat lain yang berada di neraka jahanam. Untuk apa? Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tolong kalian sampaikan kepada Tuhan kalian. Untuk apa? Yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Tolong ringankan bagi kami azab neraka ini walau cuma satu hari. Tolong beri kami istirahat dari azab ini walau cuma satu hari. Tolong hilangkan kami dari azab api neraka ini walau hanya satu hari. Kami ingin beristirahat. Kami ingin beristirahat dari lelahnya dan dari pedihnya azab ini walau hanya satu hari. Satu hari yang hanya kami harapkan, tidak banyak. Yauma minal azab, hanya satu hari. Kami istirahat dari azab-azab yang Allah limpahkan kepada kami. Tetapi sama harapan mereka yang ketiga ini, agar diringankan dari mereka azab walau hanya satu hari, ditolak mentah-mentah oleh malaikat yang berada di neraka. Tak bisa mereka keluar dari api neraka jahanam. Tak bisa juga mereka mati di dalam neraka. Tak bisa juga mereka meminta keringanan, potongan hukuman walaupun hanya satu hari saja. Kemudian yang terakhir kali, mereka meminta pertolongan kepada para penduduk surga. Maka dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-A'raf, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Dan orang-orang yang berada di neraka memanggil para penduduk-penduduk surga. Mereka meminta sesuatu dari penduduk-penduduk surga. Apa yang mereka minta? An afidu alaina minal ma'. Wahai para penduduk-penduduk surga, tidakkah kalian melihat kondisi kami di sini? Tolong berikan kami sedikit air. Tak kuat kami minum air yang panas di sini. Tak kuat kami minum nanah besi panas setiap hari di neraka ini. Tolong sedikit berikan kami air sejuk yang kau dapatkan di surga itu. Au mimma razaqakumullah, atau sedikit rezeki yang Allah berikan kepada kalian di surga itu, atau sedikit buah-buahan yang Allah berikan bagi kalian di surga itu, atau sedikit nikmat yang Allah berikan pada kalian di surga itu. Tolong berikan sedikit kepada kami. Kami ingin sedikit merasakannya. Tetapi apa jawaban dari orang-orang yang berada di surga? Qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin. Orang-orang penduduk surga mengatakan, sayangnya air yang kalian minta ini, nikmat yang kalian minta ini, air dan semua nikmat yang kami dapatkan ini, qalu innallaha haramahuma 'alal kafirin, telah Allah haramkan kepada kalian orang-orang yang ingkar kepada Allah. Semua nikmat ini telah Allah haramkan kepada kalian wahai orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam Al-Quran diceritakan sebab mereka durhaka. Kenapa? Kenapa kami tidak bisa mendapatkan air itu? Kenapa kami tidak bisa mendapatkan nikmat itu? Alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa wa gharratuhumul hayatud dunya. Kenapa? Karena kalian dulu saat berada di dunia, kalian menjadikan agama kalian bahan ejekan dan bahan olok-olok semata. Alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan. Kalian bermain-main dengan agama kalian, kalian tidak serius dengan agama kalian, kalian acuh saja dengan agama kalian. Wa gharratumul hayatud dunya, dan kalian ditipu oleh kehidupan dunia. Kalian tertipu oleh kemawahan hidup di dunia. Wa gharratumul hayatud dunya fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Dan hari ini kami lupakan kalian. Kami tidak ambil pusing dengan kalian. Kenapa? Sebagaimana dulu selama berada di dunia kalian melupakan hari pembalasan ini. Kami hari ini akan melupakan kalian, akan menjauhi kalian sebagaimana kalian melupakan hari pembalasan, sebagaimana kalian melupakan hari akhir, sebagaimana kalian melupakan surga dan juga neraka. Kalian tidak peduli sama mereka kalian berada di dunia, kenikmatan yang kalian cari, kenikmatan semua yang kalian cari. Lupa kalian mempersiapkan hari kebangkitan, lupa kalian mempersiapkan hari pembalasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kami lupakan kalian, kami tidak peduli dengan kalian. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan kalian terhadap ayat-ayat kami kerjanya hanya memperolok-olok saja. Kepada ayat-ayat kami kalian kerjanya menentang saja. Kepada ayat-ayat kami kalian hanya kerjanya menyalahkan agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalian rasakanlah akibat dari perbuatan kalian, dan kekallah kalian berada di neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari apa? Dari panasnya api neraka. Wasiat yang telah Rasulullah SAW kan berikan kepada kita, bapak-bapak khususnya sebagai kepala rumah tangga, agar menjaga diri kita dan keluarga-keluarga kita dari neraka jahanam. Ajarkan pada istri kita, anak kita tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, agama-agama Allah. Belajar kita tentang agama Allah. Agar apa? Agar kita bisa mendidik istri kita sesuai dengan yang Allah ridhoi. Kalaulah seorang suami tidak paham dengan agama Allah, dengan apa dia akan mengajarkan istrinya? Kalaulah seorang istri tidak memiliki ilmu dan tidak paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dengan apa dia akan mendidik anak-anaknya? Jika seorang anak tidak mendapatkan ilmu tentang agama Allah, tentang Allah dan Rasulnya dari kedua orang tuanya, dengan apa dia akan tumbuh? Bagaimana dia akan mengenal Tuhannya? Bagaimana dia akan mengenal Rasulullah SAW? Maka kewajiban kita bagi seorang kepala rumah tangga untuk memastikan seluruh keluarga-keluarga kita beriman kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah SWT, agar kita nanti tidak terpencar-pencar. Ada yang satu berada di neraka, satu berada di surga. Karena sesungguhnya orang-orang beriman nanti Allah akan kumpulkan dia bersama anak cucu keturunannya di surganya kelak. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma aslih wali amrina wa ulata umuril muslimin. Allahumma aslih wali amrina wa ulata umuril muslimin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.